Hai guys, ini perjalanan menuju ke Ubud. Kami bertiga, ada Bram, ada juga Mini di sini di belakang. Lagi mau makan makanan sehat. Kali ini pilihannya yang sehat-sehat. Jadi sebelum berangkat, ditelepon dulu restorannya, ditanyain ada parkirnya enggak, karena selama ini kalau ke kafe atau restoran yang ada di Ubud itu biasanya itu enggak ada tempat parkirnya, susah gitu. Terus kan jalannya macet, jalannya kecil, berhenti aja susah, makanya tanyain dulu. Aku selalu cari tempat yang nyaman gitu untuk parkir biar enggak pusing untuk cari-cari parkirnya. Nah ternyata ada, ini nama rumah makannya itu Heart Library Bali. Nah jadi ini makanan-makanan sehat. Aku udah lihat Instagramnya, kok menarik banget. Tinggal dicoba nanti gimana rasanya, gimana suasananya. Nah kali ini aku ke Bali ini cukup mendapatkan pengalaman yang sedikit nggak enak ya, kurang nyaman. Kenapa? Karena kemarin pas berangkat itu ternyata ada problem di pelabuhan itu. Jadi katanya sih ada pembuatan deknya itu kan rusak gitu ya, jadi diperbaikin. Jadi dermaganya itu nggak komplit, kurang satu gitu karena rusak satu. Jadi makanya akhirnya macet. Terus juga terjadi gelombang yang besar sehingga ditutup, nggak ada penyeberangan, makanya antri ya kan, karena ada truk-truk besar gitu ya. Antrinya kalau kemarin saya lihat berita itu 12 kilo. Nah tapi itu terjadinya Jumat, Sabtu, dan aku berangkatnya Minggu. Nah Minggu itu masih panjang guys, akhirnya aku nggak pengen untuk ikut antri. Terus aku lanjutin langsung ke Banyuwangi, nyantai dulu ya, makan siang, terus ngopi-ngopi gitu. Nah setelah itu aku lihat lagi gitu ya, cobalah barangkali udah bisa, ternyata udah bisa. Tapi tetap aja kayaknya kemarin aku nungguin mulai dari antri untuk masuk ke pelabuhannya sampai naik ke kapalnya gitu, antrinya kurang lebih sekitar 2 jam lebihan ya, 2 jam lebihan sampai akhirnya nyebrang dan nyampe di Bali ini. Karena aku melakukan perjalanan darat ya, nyetirnya juga santai, berhenti juga makan malam. Nyampe nya itu jam 12 malam, terus check in ke hotel, tidurnya udah hampir jam 1. Jadi ya hari ini pagi olahraga terus masih ngantuk, kurang fit, masih tidur. Nah sekarang udah jam sekitar setengah tigaan dan pasar sini ya, Wita ya, baru keluar lagi untuk makan siang. Lutmi lapar enggak? Enggak ya, tadi pagi sarapan ya, sarapan di hotel aja. Nah di situ habis makan terus istirahat dulu, sekarang ya baru mulai lagi berangkat. Jadi teman-teman ya, aku ini pengen berbagi mengenai kehidupanku sedikit ya. Kalau teman-teman melihat video-video saya itu kan banyak saya sharing mengenai masa lalu saya, di mana saya adalah seorang single fighter juga, karena anak-anakku waktu aku pisah dengan suami itu masih remaja, jadi otomatis mereka belum bisa mandiri secara finansial. Jadi semuanya itu masih aku yang mencukupi gitu ya. Nah karena mendadak banget pada saat aku pisah dan aku nggak punya persiapan masa depan ya waktu itu, jadi kondisi keuangan saya itu drop. Jadi bapak ibu bisa ngelihat ya di video-video saya, boleh dicari gitu ya, cerita-cerita saya masa lalu, gimana bisnis saya di masa lalu, gimana usaha saya untuk cari duit gitu ya, untuk mencukupi kehidupan saya dan anak-anak saya, gimana waktu itu saya dibantu oleh menantu saya
Nah, pada akhirnya saya menemukan bisnis trading ini. Dan hari ini ya, ini udah berlangsung sekitar saya menjadi single fighter ini kurang lebih ya 16 sampai 17 tahun ya. Jadi waktu itu usiaku masih sekitar 40 tahunan, sekarang udah 55 ya. Ya 39 lah, 39 terus sekarang udah 55 ya. Nah di situ ada dalam perjalanan ini prosesnya ini kan sangat panjang. Mulai mengenal forex sampai akhirnya hari ini itu melalui proses yang tidak mudah ya. Jadi kalau teman-teman hari ini menjadi seorang trader, terus ada rasa kayak jenuh, capek. Nah banyak banget yang hubungi saya tuh selalu cerita saya ini udah trading tapi masih sering loss gitu ya. Terus saya tanya gitu ya, kenapa sering loss? Tekniknya pakai apa? Saya teknik trading manual, analisa seperti biasanya madam. Terus gimana? Menurut Anda, kenapa Anda bisa loss itu? Kan harusnya tahu gitu ya, mengenali diri sendiri. Nah ini masuk di dalam psikologi ya. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang menurut kita tidak memuaskan atau ada sesuatu kegagalan gitu dalam melakukan satu hal gitu, kita harus cari sendiri gitu. Kenapa ya kok saya itu belum bisa berhasil? Nah sebetulnya jawaban itu harusnya sudah ada dalam diri kita masing-masing gitu ya. Tapi banyak daripada teman-teman sekalian yang tanya ke saya itu mereka nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa kok belum bisa. Nah harus punya jawabannya ya teman-teman. Kalau kita sudah punya jawabannya maka kita bisa cari solusinya. Kalau cuman sekedar iya saya nggak bisa mungkin karena ilmunya dianggap tidak bagus, ilmu yang selama ini dipraktekkan gitu ya, akan seumur hidup kita itu mencari ilmu terus gitu ya. Nanti berkelana gitu, cari ilmu lagi gitu. Rasanya kok nggak bisa profit lagi, oh ilmunya nggak bagus gitu. Ganti guru, ganti mentor, cari ilmu lagi. Begitu seterusnya. Bahkan dengan teknik trading mancing yang sekarang saya jalanin ini, mungkin aja Anda kalaupun diajarin gitu ya, bisa jadi Anda belum menemukan problem utama itu sehingga Anda juga nggak berhasil gitu ya. Terus Anda merasa juga kok jelek ilmunya kayak gitu ya. Nah kenapa jawaban itu harus muncul dari diri sendiri? Kita harus tahu. Kemudian kita harus menyelesaikan problem itu. Nah, problem itu pun kita selesaikan muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau semuanya asli dari dalam diri kita sendiri, maka itu akan lebih powerful untuk merubah diri kita. Ya, misalkan ini aja ambil contoh ya, supaya Bapak Ibu memahami mungkin agak bingung gitu ya mengenai penjelasan saya ini. Jadi teman-teman tahu ya bahwa merokok itu dikatakan tidak sehat. Ya, ya semua orang mengerti itu ya karena dokter-dokter para ahli kesehatan juga mengatakan demikian. Jangan merokok apalagi yang ada sakit gitu ya, ada sakit jantung gitu ya. Nggak boleh ngerokok, udah harus dikurangin benar-benar yang kolesterol dan sebagainya. Kenapa? Karena ya merokok itu bisa menyebabkan pemicu berbagai macam penyakit, misalkan aja penyakit jantung ya, stroke ya seperti itu, kemudian kanker. Nah itu bisa memicu seperti itu, semua orang tahu gitu ya. Misalkan ya ada seseorang gitu ya yang mereka merokoknya itu kuat banget ya, kemudian mereka mulai batuk-batuk gitu. Nah terus disuruh analisa, dia cerita gitu, saya ini kok batuk-batuk ya gitu. Batuk-batuk, coba kamu cari kira-kira apa penyebab kamu batuk, cari. Dia mulai berandai-andai gitu, cari yang nggak beres dalam diri mereka gitu ya. Perlakuan-perlakuan apa yang kira-kira bisa menimbulkan sakit batuk itu. Akhirnya ketemulah yang namanya ngerokok itu. Oh mungkin karena saya ngerokok gitu. Atau mungkin cari-cari, mungkin orangnya nggak ngerokok ya tapi batuk-batuk. Terus dia berusaha mencari, jadi berusaha berpikir gitu ya, menstimulasi gitu. Sehingga akhirnya dia menemukan hal-hal yang mendekati ya. Memang belum tentu persis gitu ya, karena ini kan masih menganalisa, mendekati gitu ya. Nah mendekati, oh ini mungkin karena aku keluar untuk berolahraga dan mungkin aku alergi dengan udara dingin sehingga aku seringkali batuk-batuk. Atau mungkin dia analisa lagi, oh mungkin karena aku ini suka makan makanan yang dingin-dingin gitu ya. Atau mungkin aku suka
makan makanan yang pedes-pedes. Nah, disitulah butuhnya satu masukan atau informasi tambahan pada seseorang itu, supaya dia bisa menganalisa dengan baik. Ya, misalkan saja sering baca buku. Nah, itulah sebabnya kita sebagai manusia itu memang dikatakan oleh para ahli-ahli ya, kalau pengen jadi manusia yang selalu bertumbuh, manusia yang cerdas, kita harus belajar seumur hidup gitu ya, bertumbuh, pemikirannya maju gitu ya. Nah, di situ juga sangat penting, saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita batuk terus kayak saya ya, dulu kalau pagi batuk-batuk, saya kira paru-paru, saya kira apa, tapi saya baca terus, akhirnya saya menemukan penyebab saya kenapa saya batuk-batuk itu. Mungkin saya sakit GERD, karena sakit GERD ini, asam lambung naik, ini juga bisa menyebabkan batuk gitu ya. Nah, itu harus muncul dari diri kita sendiri. Kita tahu, misalkan berat badan aja, saya kok gendut ya, kenapa kok saya ini bisa gendut gitu. Nah, karena saya sering baca, saya sering ngeliat di medsos gitu ya, banyak edukasi, akhirnya saya paham, oh saya gendut itu karena saya terlalu banyak kalori yang masuk dalam tubuh saya, dan saya tidak membuang kalori itu. Oh, saya gendut ini karena saya banyak makan goreng-gorengan, minyak, itu kan secara mendasar kita itu pasti tahu. Makanya kalau saya tanya kenapa tradingnya kok masih loss, ya harus dicari dari dalam diri sendiri. Kemudian mengenai solusinya ya, kalau kita sudah menemukan penyebabnya, kita pun juga akan tahu solusinya gitu ya, gimana cara membereskannya. Sebetulnya dari dalam diri kita itu bisa muncul yang namanya solusi, nggak perlu harus dengan orang lain gitu ya. Saya ingin memberikan satu contoh. Kalau misalkan Bapak Ibu membayar coach gitu ya, kalau Bapak Ibu lihat, coach itu belum tentu dia itu ahli di bidang orang yang ingin mendapatkan manfaat dari jasa Anda ya. Kalau kita lihat orang-orang yang biasanya mengcoaching seseorang itu, dia hanya ahli di bidang coaching itu aja ya. Jadi bukan ahli di bidang yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang itu. Tapi gimana orang itu bisa akhirnya berhasil di coaching ya, menjadi sukses, itu karena orang itu sendiri gitu, bukan dari coachnya ini. Coachnya ini hanya pinter ya untuk memberikan semangat, memicu atau memacu orang tersebut agar orang itu bisa sukses. Coachnya itu hanya seperti itu ya, beda dengan yang namanya mentor. Nah, kalau mentor ini memang harus berpengalaman di bidangnya ya, mentor itu seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu saya tanya kenapa kok nggak bisa profit, kok terus dia nggak tahu. Ini yang saya maksud, pentingnya sebuah pembelajaran di mana kita sebagai seorang trader itu harus tidak boleh membuang yang namanya pembelajaran. Kalau beberapa waktu yang lalu itu kan musim yang namanya robot-robot trading ya, sehingga banyak orang menggunakan robot trading, termasuk saya dulu pernah menjual robot trading di masa-masa lalu ya. Sekarang saya sudah tidak jualan. Saya berpikir jual robot trading ini lebih mudah karena hasilnya akan sama gitu ya, karena yang berjalan adalah software, dan software ini otomatis, nggak perlu perlakuan apapun dari tradernya ya, dari penggunanya ini untuk mendapatkan profitnya ya. Cuman memang karena sudah kecampur dengan robot-robot bodong, sehingga akhirnya juga pemerintah memberlakukan satu izin khusus untuk penjualan robot. Nah, saya memilih untuk tidak menjual robot karena saya melakukan trading ini lengkap ya, bukan cuman dengan robot, saya juga bisa melakukan trading manual seperti itu. Akhirnya orang-orang itu jadi malas belajar karena menumpukan harapan untuk profit itu di robot itu ya. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena belajar itu sangat penting, karena akan mempertajam kita sebagai seorang trader ya. Kalau hanya menggunakan alat otomatis itu akan menumpulkan ya, bahkan nggak ngerti apa-apa nantinya. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang saya akan ceritakan mengenai gimana sih sekarang Madam ini kehidupan tradingnya. Nah, setelah melalui sekian lama menjadi single parent, setelah melalui sekian lama menjalani prosesnya ya, yang katanya Madam juga tidak mudah. Nah, sekarang saya tinggal menikmati. Memang dulu saya
sedang membangun sistem. Saya dalam kondisi minus keuangan, saya membangun satu sistem. Sistem di mana saya ingin menjadi seorang trader, ya cetak biru saya ya, yaitu trader yang tidak ribet. Makanya saya dulu menggunakan robot ya, trader yang tidak ribet, kemudian trader yang tidak harus di depan laptop terus-menerus, yang bisa ditinggal-tinggal tradingnya, yang tradingnya santai, tidak tegang. Pokoknya yang anti mainstream, yang berbeda dengan trader-trader yang pada umumnya yang kesannya itu selalu ketakutan dalam trading, harus di depan laptop terus-menerus, setengah mati istilahnya, sehingga nggak punya waktu untuk hal-hal yang lain karena sibuk dengan tradingnya terus-menerus. Saya anti yang seperti itu. Makanya saya membangun sebuah sistem, dan pada tahun 2016, namanya usaha ya, jadi karena ini saya buat sendiri semua, nggak bisa instan gitu ya. Jadi saya buat, kemudian ada hal yang kurang bagus saya perbaiki, terus ada yang bagus saya pertahankan, saya kembangkan, kemudian ternyata masih belum cocok ya, saya ganti lagi terus menerus. Dan di tahun 2016 saya sudah settle dengan satu ilmu yang saya namakan trading mancing. Nah, di trading mancing inilah saya menemukan esensi yang sangat memuaskan sesuai dengan harapan saya, yaitu trading tanpa ribet dengan cara yang sangat sederhana ya, sehingga menurut saya ya, pokoknya orang itu bisa baca gitu ya, ngerti, pastinya harusnya bisa gitu ya, karena gampang banget digunakannya. Nah, akhirnya dengan trading mancing ini dari tahun ke tahun saya mendapatkan hasil yang konsisten, profitnya sangat konsisten menurut saya, seperti itu. Nah, ya jadilah apa yang saya harapkan ya Bapak Ibu, trader yang every time bisa melakukan holiday-nya. Ya memang dari dulu saya suka holiday, jalan-jalan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin lihat video-video saya seringkali ya posting holiday, jalan-jalan ya. Kalau di negeri sendiri itu ya di mana-mana juga, yang paling sering di Bali, Jogja, Jakarta itu paling sering saya ya. Kali ini juga saya ada di Bali gitu ya, paling sering banget. Nah, dengan saya jalan-jalan ini saya merasa benar-benar menikmati apa itu esensi menjadi seorang trader ya. Ya, beginilah kehidupan saya Madam Supro. Terima kasih. Semoga sharing saya ini bermanfaat buat Anda. Sampai ketemu lagi. Salam sehat ya. Sehat tubuhnya, fisiknya, sehat finansialnya, sehingga kita bisa happy luar biasa.